Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fuji Rahayu dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas H. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat bahasa atau ragam dan laras bahasa di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa tercipta atas dasar teori, kemauan, keinginan, interaksi, dan kebutuhan juga tuntutan. Hakikat bahasa terdiri atas sistem bunyi dan lambang, sistematis, arbiter, konvensional, unik, universal, produktif, variasi, manusiawi, dan komunikatif. Dalam hakikat bahasa terdapat linguistik atau yang biasa disebut dengan ilmu bahasa. Ilmu bahasa secara umum tidak terikat pada satu bahasa saja. Dikutip dari laman The University of Arizona, setidaknya ada beberapa cabang ilmu linguistik sebagai berikut, yaitu phonetics atau phonetics, fonologi atau fonologi, morfologi atau morfologi, sintak atau sintaksis, sinematik atau sinematik, pragmatics atau pragmatik. Sedangkan berdasarkan bagian-bagian bahasa yang dikaji, segi sifat telaah, linguistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur bahasa pada umumnya. Sedangkan linguistik makro adalah mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa tersebut. Lalu dalam ragam dan laras bahasa terdapat sebab terjadinya ragam bahasa dan jenis ragam bahasanya. Dari sebab terjadinya ragam bahasa ada yaitu penutur dan penuturannya. Jenis ragam bahasanya karena penuturnya dan penuturannya. Karena penuturnya terbagi menjadi idiolek atau individual, dialek atau kelompok masi, temporal, regional, sosial, dan profesi. Karena penuturannya yaitu suasana, resmi dan tidak resmi, sarana, lisan dan tulisan, kaidah, baku, beku dan tidak baku, wacana, ilmiah dan populer. Sedangkan bahasa mempunyai fungsi secara umum dalam kehidupan masyarakat. Bahasa punya fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi. Namun bahasa juga memiliki fungsi lain seperti fungsi umumnya yaitu sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kesimpulannya, kedudukan bahasa Indonesia yang sangat amat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.